selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu, selalu kau di dalam hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anandaku yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita PJOK, yaitu tentang senam lantai. Ulangi lagi, bahwasanya senam lantai itu apa? Senam lantai itu adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Kemudian, rangkaian senam lantai. Ada penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Pada gerakan rangkaian, pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah pada gerakan senam lantai. Ini hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan olahraga senam lantai, diantaranya gunakan matras, ya. Pokoknya jangan sampai tak bermatras, ya, tidak dipasang matrasnya. Lagi harus benar matras ini pasangnya, ya. Jangan sampai kebalik pula, atau bahkan ada paku karena kurang bersih dalam membersihkannya lantainya, sehingga masih ada kerikil-kerikil itu bisa menyebabkan cedera nantinya kakinya, ya. Dan ditaruh di tempat yang datar, jangan sampai yang miring. Kemudian ada roll depan. Nah, dalam senam lantai itu ada yang disebut dengan roll depan. Apa itu roll depan? Roll depan adalah berguling ke depan, ya, atas bagian belakang badan, yaitu tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Ini contohnya. Untuk cara melakukannya adalah yang pertama sikap permulaan jongkok. Seperti ini. Nah, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Jadi jangan gini, selebar bahu gini aja. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Seperti ini, ya. Kedua tangan melepaskan tumpuan dari matras. Kemudian pegang mata kaki. Ya, nailul aflah. Dan berusaha bangun. Seperti ini. Kembali berusaha bangun. Kemudian seperti ini. Ya. Nanti untuk penilaian, ketika Ananda suatu saat ada yang jadi atlet senam lantai ini, itu yang menjadi penilaian adalah awalan, kemudian pada saat melakukan rollnya, kemudian akhiran. Ketika akhiran ini, ya ditentukan juga apakah lurus, ya, tidak sempoyongan. Kalau sempoyongan, wah, itu bisa mengurangi nilai. Ya, karena itu termasuk keseimbangan.
Kemudian roll belakang. Menggulingkan badan ke belakang di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada. Nah, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Contohnya seperti apa? Seperti ini, di gambar. Nah, jadi cara melakukannya adalah yang pertama sikap permulaan dalam posisi jongkok. Kedua tangan di depan dan kaki sedikit merapat. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Nah, kaki segera diayunkan ke belakang, melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Nah, jadi dari sini ya. Nah, kemudian seperti ini. Sini awas jangan diayunkan. Nah, tangannya ya, jangan ditekan gitu. Nanti khawatirnya yang banyak yang terjadi itu adalah kakinya ke atas, balik lagi ke depan gitu. Terusnya nanti akhirnya seperti ini. Ya. Oke. Ada yang disebut dengan headstand. Ya. Seperti apa headstand? Headstand adalah posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua tangan, kedua lengan dan kepala, otot leher maksudnya, sebagai titik tumpuannya. Biasanya headstand juga disebut dengan copstand. Aktivitas ini bertujuan melatih otot leher, keseimbangan tubuh, dan keberanian. Seperti ini contohnya dan caranya. Cara melakukan stand, sikap permulaan membuka bertumpu pada dahi dan lengan, dan tangan. Bedanya tangan sama lengan apa? Coba Sadanil. Bedanya tangan dengan lengan apa, Sadanil? Kalau tangan dari ini Ustaz, dari jari sampai apa namanya ini, siku. Dari Sampai apa nih, siku. ujung jari sampai Ujung jari siku. sampai siku, sampai sini, segini. Iya. Segini. Kalau lengan? Selebihnya dari siku sampai ke atas namanya lengan. Ini sampai lengan. Oke, Ya. good. Oke, mantap. Itu ya, bedanya tangan dengan lengan. Dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Kemudian angkat tungkai ke atas satu persatu. Diawali seperti ini. Kemudian kayak gini, membentuk segitiga sama sisi tangannya. Ya, karena apa? Untuk tumpuan kepalanya supaya nggak sakit. Ya, karena headstand bukan handstand. Kalau handstand pakai tangan sebagai tumpuannya. Kalau headstand otot kepala yaitu otot leher ya sebagai tumpuannya. Headstand. Angkat tungkai ke atas satu persatu bersamaan untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan, panggul ke depan dan pinggung membusur. Kemudian berakhir pada sikap badan tegak dan tungkai rapat lurus ke atas. Nah, salah satu penilaian dalam perlombaan senam, ya, perlombaan senam lantai ini adalah lurus. Kaki itu harus nantiasa lurus, nggak boleh bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok nanti dikurangi nilainya dan jelek nilainya nanti ketika perlombaan senam lantai ini. Jadi pastikan lurus. Ya, kalau berdiri lurus, nggak boleh goyang-goyang pula. Nah, itu dapat poin. Ya, ini adalah bentuk headstand seperti itu. Kemudian ada handstand. Sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan. Kedua kaki rapat
dan lurus ke atas. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan handstand adalah harus dilakukan di atas landasan atau alas yang keras, misalnya lantai, karena akan memudahkan dalam bertumpu jika dibandingkan melakukannya di atas alas yang lunak, misalnya kasur. Ini contohnya gerakan untuk handstand. Beri tegak, kaki diceraikan. Maksudnya kakinya diceraikan tuh, jadi yang satu di depan, yang di belakang, yang satu lagi di belakang. Kemudian bungkukkan badan, tangan menumpu selebar bahu, lengan lurus, pandangan agak ke depan, pantat diangkat sedikit setinggi-tingginya, tungkai ke depan bengkok, sedang tungkai belakang lurus. Ya. Tungkai, apa itu tungkai? Novel, tungkai itu bagian mana? Apa yang Novel ketahui tentang tungkai? Tungkai itu yang mana? Novel. Halo. Novel. Iya, Ustaz. Yang mana tungkai itu? Tungkai itu dekat tumit. Tumit. Ini tumit. Nah, tungkai itu yang mana? Yang ini, yang ini. Yang mana? Yang mana? Coba dikasih apa? Kasih announcement. Ditunjukkan. Tungkai itu yang mana? Bisa, Novel? Halo, Novel? Tungkai betis. Betis. Betis dari sini ke sini. Ada yang bisa menjawab? Hadis, mana hadis? Coba hadis. Tungkai itu yang mana? Hadis, tungkai. Apa itu tungkai? Hadis? Nggak tahu. Nggak tahu. Kasih tahu, Sadanil. Sadanil? Tungkai yang mana tungkai? Apa tungkai itu? Tungkai. Apa tungkai, Ustaz? Saya tungkai itu kaki, Ustaz. Iya, kaki. Dari lutut ke bawah. Dari lutut ke bawah. Oke. Yang betul adalah tungkai itu bukan dari lutut ke bawah, tapi Terus, Ustaz? tungkai itu adalah dari ibu jari ini ke atas sampai ke dekat paha. Itu tungkai. Oh, Ya, kaki. kaki ya. Tungkai itu kaki, sama dengan kaki. Tangan Ya. juga tungkai, Ustaz. Kenapa? Tangan juga tungkai. Bukan. Kalau tangan, ada tangan, ya, ada lengan. Oh, gitu. Oke. Oke. Tungkai ya, tungkainya dibengkokkan. Ya, tungkainya dibengkokkan, yang kanan, yang kiri diluruskan, seperti itu. Kaki belakang, depan dibengkokkan, yang belakang diluruskan. Kemudian ayunkan tungkai belakang ke atas, mengikuti tungkai yang lain. Kedua tungkai tepat dan lurus, rapat dan lurus, membentuk satu garis dengan badan dan lengan. Perhatikan, seperti ini ya. Oke, jam berapa sekarang? Oke, 8 menit lagi ya, Bapak ada rapat, jadi kita selesaikan dulu ini ya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sikap kayang. Posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan merenggang dan mengangkat perut dan panggul. Nilai daripada gerakan kayang yaitu dengan menempatkan kaki lebih tinggi, memberikan tekanan pada bahu dan sedikit pada pinggang.
Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelentukan bahu, bukan kelentukan pinggang. Ini sikap kayang. Seperti ini. Cara melakukan gerakan kayang sebagai berikut. Sikap permulaan berdiri, kedua tangan menumpu pada pinggul, kedua kaki ditekuk, siku tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang, kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Posisi badan melengkung bagai busur. Seperti ini ya. Ini adalah sikap kayang. Hati-hati nih. Ya, kalau belum terbiasa nanti harus ada yang menjaganya supaya tidak jatuh kepala duluan. Bahaya kalau kepala duluan nantinya ya. Oke. Seperti ini untuk sikap kayang. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap tidur telentang kemudian kedua kaki diangkat keras di atas atau dirapatkan bersama-sama. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Inilah contohnya sikap lilin. Tidur telentang kedua tangan di samping. Ya, ini cara-caranya. Silakan mau di screenshot boleh. Oke, next. Apa sih manfaat senam? Manfaat dari senam lantai adalah kemampuan gerak tubuh semakin lincah, memperkuat otot tangan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada, menambah kekuatan fisik, menjaga keseimbangan, menurunkan berat badan, meningkatkan kekuatan jantung, melatih lompatan, meluruskan tubuh yang bengkok, melatih kefokusan, membakar lemak, sirkulasi aliran darah lebih lancar. Itulah dia dari manfaat senam lantai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustaz. Tidak. Oke. Yang hadir, alhamdulillah ada 11 orang, ya. Kalau yang absen ini di sini ada berapa orang? Tolong dicatat yang hadir, tolong ditulis di chat room yang hadir hari ini, yang sekarang bergabung di Zoom, tolong dicatat di chat room yang sekarang juga, ditulis nama-namanya. Saya hargai yang hadir, ya, yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah saya hargai ya, dapat nilai tambah. Silakan tulis nama dan silakan tulis namanya, nama lengkapnya sebelum ditutup. SDF. Ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan, hadis, mana hadis? Ada. Nailul Aflah mana nih? Fikri nulis Fikri belum nulis. Hadis sudah, Pak. Fikri mana Fikri? Hadis sudah, Pak. Ya, hadis sudah. Fikri yang belum nulis. Ibnu Sobri mana? Syasef nih. Jaki. Ya. Ibnu Sobri. Tolong tulis. Kalau enggak nanti nggak kecatat nanti. Ibnu Sobri. Mana Ibnu Sobri? Ustadz, Lavenia apa Ustadz? Barusan keluar katanya baterai habis. Oke, Ini saya siap. absen kan dia. Oke, siap. Thank you. Syah Daniel. Oke, siap Ustadz. Ibnu Sobri hadir nggak nih? Ibnu Sobri tiduran atau bagaimana nih? Ibnu, panggilannya Ibnu Sobri atau Obri?
Iya Ustaz. Nah, tulis namanya di chatroom. Nih, orang-orang khusus nih yang harus diperhatikan. Ya. Tolong tulis nama antum di chatroom. Nazif Ibnu Sobri. Oke. Saya save ya. Save chat. Nah. Oke, sudah di save chatnya. Oke, harapan saya pertemuan selanjutnya hadir semuanya. Minimal yang inilah hadir. Walaupun cuma setengahnya nggak apa-apa. Ya. Baik anak-anakku, waktunya sudah jam 2, mau jam 2 nih mau rapat. Mohon maaf ada waktu 10 menit tidak dipakai, mohon dimanfaatkan ya untuk baca-baca atau istirahat sejenak mungkin ya. Yang belum selesai makan, makanlah dulu. Ya, jangan tunda-tunda. Alhamdulillah. Makan siang. Nah, baik kita tutup dengan ucapan alhamdulillah sama-sama. Ustaz, semua guru Ustaz rapat hari ini. Enggak lah, Ustaz aja sama itu biasaan. Ya. Ustaz. Ya, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Insyaallah. Baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.